Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya saya kadang, kalau saya contohnya ini temanya pas, udah saya masukkan. Ya karena kesalahan Muawiyah, bukan dia yang harusnya jadi khalifah, malah dia khalifah. Akhirnya sekarang umat nggak punya khalifah. Entar dulu, orang Kristen punya kerajaan kan, orang Kristen punya kerajaan, orang Yahudi punya, orang Islam yang nggak ada ini, kasihan ini, punya raja tapi raja Arab Saudi tapi raja palsu, tidak bisa membela umat Islam kan, seperti itu. Saya tuh kasihan sama kalian sebenarnya, tapi gimana ya? Justru gini justru yang miris itu ketika seseorang nggak punya kapasitas buat menjelaskan Al-Quran. Kata siapa saya nggak punya kapasitas? Saya itu percaya Al-Quran. Begitu Allah menjamin, bacalah. Kepada Nabi dia perintahkan, kepada Nabi Muhammad keturunannya. Begitu diperintahkan baca, apa yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi sehingga akhir zaman. Tidak akan meleset Al-Quran itu. Adakah Cik Satria ini ulama? Itu. Makanya saya bilang, kalian itu kadang saya lihat orang yang kayak maaf aja ya, ulama besar seperti Abdul Somad, terus Hadi Hidayat, kadang baca Al-Quran tapi begitu Al-Quran datang ke saya ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad ketika diperintahkan baca Allah akan menuntunnya. Allah Maha kasih, Maha Iqra wa rabbukal akram, tuh itu kan artinya jelas sekali. Oh iya, ini kan paham saya. Baca. Mau mencontoh Quran tersebut yang mengalami sebuah distorsi atau tidak mengalami ketidaksempurnaan. Abang, kita lihat susunan ayat yang katanya tersusun dan juga sempurna itu di dalam surat Al-Hud ayat pertama. Oke? Disusun secara terperinci dan juga secara runut. Nah, saat ini Pak, saya tanyakan, kenapa wahyu yang diturunkan yang pertama itu Iqra, betul? Ya. Kenapa tidak digeser kepada halaman yang pertama? Justru Al-Baqarah lah yang pertama. Jadi itu satu Ya itu kelah sebabnya kenapa saya katakan tidak runut, tidak sesuai dengan dalam Al-Quran. Satu. Itu satu. Oke, lagi nih? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Coba berikan kepada saya ayat-ayat rejam di dalam Al-Quran. Ada enggak ayat-ayat rejam mengenai hukum hakamnya? Oke. Ada? Oke. Ada enggak? Enggak, saya tanya ada enggak ayat rejam di dalam Al-Quran? Oke, baik. Kita ada kan? Itu mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap dengan alasan mengatakan Iqra diletakkan di belakang, bukan separuhnya di depan. Tepat sekali. Oke, kemudian ada perkara-perkara tentang hukum-hukum tidak ada dalam Al-Quran. Nah, betul. Karena kenapa? Coba Bapak lihat ya. Sebentar. Kasih habis saya cakap. Boleh? Oke, silakan lanjut. Baik. Nabi tadi itu mengatakan bahwa meninggalkan dua perkara. Satu Al-Quran dan Sunnahku. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Kitabullah dan Ahlul Bait. Jika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu Nabi tidak mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Ahmadi berpegang kepada Al-Quran dan Al-Bait. Kitabullah dan Ahlul Bait. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu hadisnya palsu. Oke, saya terima. Itu pegangan Ahmadi. Manakala pegangan ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya di situ Quran lengkap. Quran ini ada beberapa tentang hukum hakam itu maka ditunjuk oleh Nabi. Dari Sunnah kita membaca. Contoh kalau dalam Al-Quran diperintahkan semayang, tetapi di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan bagaimana cara semayang. Ditunjukkan dalam Sunnah. Mana dalam Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia. Ini adalah zaman internet, zaman di mana semuanya terbuka lebar dan tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi. Kita bisa mengakses apapun di media sosial, di Google. Baik itu mengenai agama, mengenai iman, mengenai ajaran, dan segala macam, itu dengan mudah orang bisa dapatkan informasinya. Kalau dulu sebelum zaman internet, itu cenderung ada hal yang ditutup-tutupi. Tetapi zaman ini tidak ada suatu pun yang bisa ditutup-tutupi, yang bisa disembunyikan. Semuanya terbuka lebar. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mendengar, dan siapapun bisa membaca. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video
di mana pengikut Al-Mahdi hari-hari ini di media sosial itu sangat banyak, dan mereka mulai berkembang Bapak Ibu, dan mereka mulai menunjukkan identitas imannya kepada dunia ini. Nah, kita selaku orang Kristen, pegangan kita sudah sangat jelas, pegangan kita itu kuat, sekalipun mereka kadang-kadang mencomot atau mencocok logikan iman kita dengan imannya mereka, tapi tetap tidak akan bisa ketemu, tetap tidak ada kesamaannya sama sekali. Karena Alkitab mengatakan gelap dan terang itu tidak akan bisa bersatu. Maka semua orang Kristen di belahan dunia manapun, di ujung bumi manapun, pegangannya hanya satu, Alkitab. Orang Kristen itu berpegang pada Alkitab. Imannya Alkitab. Fokusnya Alkitab. Apa yang kita lihat di dalam Alkitab, itu yang kita lakukan. Apa yang kita dengar dari Alkitab, itu yang kita lakukan. Apa yang kita baca di dalam Alkitab, itulah yang kita lakukan. Makanya pedoman kita orang Kristen itu Alkitab. Fokus kita orang Kristen itu Alkitab. Dan apapun yang kita kerjakan sesuai dengan ajaran Alkitab, khususnya mengenai kepercayaan, mengenai iman. Kalau mereka Bapak Ibu saling menyesat-nyesatkan, ini dhaif, lemah, ya. Oh, ini kuat. Oh, ini tidak boleh lagi dipakai. Oh, ini bla 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 dan sebagainya, saudaraku. Tetapi ketika hari-hari ini muncul orang-orang yang mengkritik, mereka tidak siap, ya. Tidak siap dengan kritikan. Marah ketika dikritik. Emosi ketika dikritik. Timbul kebencian ketika ada orang yang mengkritik agamanya. Sementara setiap saat mereka mengkritik iman kepercayaan orang lain. Jangan coba-coba kita mengkritik agama mereka, iman mereka, kepercayaan mereka, kitab mereka. Kalau kita berani mengkritik Bapak Ibu, selama kita tinggal di Konoha, maka penjara akan terbuka lebar bagi orang-orang yang mengkritik agama tersebut. Tetapi saudaraku, hari-hari ini banyak sekali bermunculan para pengikut Imam Mahdi, murid Al-Mahdi. Ya, mereka membawa ajaran baru. Dan kalau kita melihat di media sosial, para polemikus ataupun tiktoker dari pihak sana, mereka mulai kewalahan, ya. Mereka mulai khawatir Bapak Ibu. Sementara kita orang Kristen tidak akan khawatir, tidak akan kewalahan, dikarenakan pegangan kita itu hanya satu, yaitu Alkitab. Ya, pegangan kita satu Bapak Ibu, Alkitab. Nah, kalau ada di kitab-kitab lain yang ditulis itu hanya sebagai pengetahuan kita. Tetapi pedoman nomor satu orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jalannya diskusi yang sangat panjang, ya, saling menyesat-nyesatkan satu sama yang lain, khususnya antara imam pengikut Al-Mahdi dan pengikut itu, saudaraku. Nah, ini hal yang luar biasa. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah zaman internet, zaman media sosial, segala sesuatu terbuka lebar, segala sesuatu bisa dengan mudah diakses. Kalau dulu itu bisa ditutup-tutupi. Nah, tapi sekarang apa yang ditutup justru terbongkar ke permukaan. Terbuka lebar, bisa diakses oleh semua pihak, bisa diakses oleh semua orang dan golongan. Dan kalau Bapak Ibu nantinya melihat bagaimana jalannya diskusi, itu persis kata Alkitab. Apa kata Alkitab, Bang Pendi Israel? Kata Alkitab, orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya jatuh ke jurang. Karena tidak ada pegangan yang harus mereka pegang. Mana yang harus semestinya mereka pegang. Nah, sekali lagi, berbeda dengan kita orang Kristen. Pegangan kita itu Alkitab. Maka saya selalu berkata, mari posisikan diri kita supaya kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Alkitab berkata, dari buahnya lah mereka dikenal. Dari buahnya lah kita dikenal. Ayo saudaraku, mari kita nonton sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Quran tersebut yang mengalami sebuah distorsi atau tidak mengalami ketidaksempurnaan. Abang, kita lihat susunan ayat yang katanya tersusun dan juga sempurna itu di dalam surat Al-Hud ayat pertama. Oke? Disusun secara terperinci dan juga secara runut. Nah, saat ini Pak, saya tanyakan, kenapa wahyu yang diturunkan yang pertama itu Iqra, betul? Ya.
kenapa tidak digeser kepada halaman yang pertama? Justru Al-Baqarah lah yang pertama. Jadi itu satu pertanyaan karena kita mengatakan Ya itu kelah sebabnya kenapa saya katakan tidak runut, tidak sesuai dengan dalam Oke, Al-Quran. baik. Satu. Itu satu. Oke, lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Coba berikan kepada saya ayat-ayat rejam di dalam Al-Quran. Ada enggak ayat-ayat rejam mengenai hukum hakamnya? Oke. Ada? Oke. Ada enggak? Enggak, saya tanya ada enggak ayat rejam di dalam Al-Quran? Oke, baik. Nggak ada kan? Itu mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap dengan alasan mengatakan Iqra diletakkan di belakang, bukan separuhnya di depan. Tepat sekali. Oke, kemudian ada perkara-perkara tentang hukum-hukum tidak ada dalam Al-Quran. Nah, betul. Karena kenapa? Coba Bapak baik. lihat ya. Sebentar. Bapak kasih habis saya cakap. Boleh? Oke, silakan lanjut. Baik. Nabi tadi itu mengatakan bahwa meninggalkan dua perkara. Satu Al-Quran dan Sunnahku. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Kitabullah dan Ahlul Bait. Jika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu Nabi tidak mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Ahmadi berpegang kepada Al-Quran dan Al-Bait. Kitabullah dan Ahlul Bait. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu hadisnya palsu. Oke? Oke, saya terima. Itu pegangan Ahmadi. Manakala pegangan ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya di situ Quran lengkap. Quran ini ada beberapa tentang hukum hakam itu maka ditunjuk oleh Nabi. Dari sunnah kita membaca. Contoh kalau dalam Al-Quran diperintahkan semayang, tetapi di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan bagaimana cara semayang. Ditunjukkan dalam sunnah. Mana dalam Nabi. Ahli sunnah wal jamaah pegang kepada dua. Sunnah dan Al-Quran. Jadi Ahmadi ini adalah satu agama baru, bukan rintisan daripada agama Islam. Bang, suaranya nggak jelas, Bang. Suaranya nggak jelas. Coba dibesarkan dulu. Teman-teman di sini suaranya jelas nggak sih ya, Bang? Ini kayak kresek-kresek ya. Ketik 1 jika kresek-kresek, ketik 2 jika dengar jelas. Saya nggak denger nih. Ini nggak jelas. Agama Ahmadi ini khusus tersendiri, tidak menyangkut pautkan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka saya terima agama itu suatu agama yang patut didaftarkan. Seperti Kristen, Hindu, Buddha bebas beragama. Kita bebas beragama. Indonesia bebas beragama. Malaysia bebas beragama. Kalau Ahmadi itu tersendiri, tidak menyangkut rintisan daripada agama ahli sunnah wal jamaah, menyalahkan ahli sunnah wal jamaah, itu kita tidak senang. Tapi enggak. Gini sesimpel mungkin, Pak. Saya nanti mungkin kasih habis saya cakap. Jangan kemana-mana dulu. Kita fokus kepada satu topik. Kamu bilang kepada Al-Quran. Oke? Nah, ini kamu kemana-mana. Enggak fokus. Tentang berbalik kepada Al-Quran. Ini Bang Hadi. Assalamualaikum Bang Hadi. Sebentar. Saya belum habis cakap bagaimana. Berilah peluang saya. Assalamualaikum. Metatron diam dulu. Baik. Lanjut Bang Ahmadi. Okey, saya lanjut. Metatron diam. Saya berikan Metatron diam. Lanjut Bang Hadi. Beri saya 1 minit 2 minit. Kami terima semua agama. Maksud saya di negara kita di Indonesia ini, di Malaysia menerima semua agama. Boleh daftar agama. Tetapi apa yang saya dapati, agama Ahmadi ini dia terkait dengan ahli sunnah wal jamaah. Terkait. Ada memperkecil-kecilkan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang masalahnya. Kalau tidak memperkecilkan ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Kitab yang dipegang oleh Ahmadi tadi bahawa 4 kitab termasuk kitab-kitab Hindu dan Buddha itu terpulang. Tetapi kalau mengatakan bahawa ahli sunnah ini tidak betul, Kaabah al-Sunnah ini tidak betul, kita Kaabah kita di Mekah. Kamu kata tidak betul, tak boleh.
Kalau Kaabah kamu di Petra, Okey bang, gini bang, mudah aja bang. Sekarang ni, kalau abang nak buktikan ahli sunnah tu tidak tersesat, buktikan pegangan Al-Quran dan sunnah adalah hadis yang sahih. Abang buktikan tu terlebih dahulu. Jangan lari Kaabah sekejap sana, sekejap sini, tidak bang? Nah itu. Oke, saya mau tambahkan juga ya. Sebentar. Saya mau tambah juga dulu. Sebentar, Dahap. Kamu nih siapa sih? Kamu nggak diajak, diem aja. So asik kamu tuh, Dahap. Oke, baik gini abangku Hadi ya. Tadi saya katakan bahwasanya fokus kepada topik. Ini kamu melebar kemana-mana. ya, Kamu fokus nggak sih? Gini loh. Tenang. Tadi kan saya berikan sebuah untuk bagaimana kita membuat sebuah keputusan topik apa yang kita akan bahas. Nah, saya tadi berikan mau Al-Quran, mau Ka'bah, mau mazhab atau apa. Kamu bilang Al-Quran lah. Ini kemana-mana. baik. Jadi Baik. sebentar, Ko Hadi. Jangan dipotong dulu, oke? Jadi kamu ini tidak mampu untuk memberikan ayat rejam mana di dalam Al-Quran. Baik. Berarti tidak lengkap. Nah, yang harus abang sebentar dulu abang Ko Hadi. Aduh, gimana sih? Saya mau bicara, dipotong terus. Tapi bila saya bercakap kamu potong. Diam dulu. Gemesin banget sih. Diam dulu. Orang lagi bicara. Tolong jaga adabnya. Kalau saya nggak mau ngomong, biar Metatron aja nih yang ngomong nih. Yaudah, Metatron aja lah, silakan Metatron. Jadi untuk abang nak menyatakan yang Al-Quran tu lengkap, abang buktikan ayat rejam ada atau tidak di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis Sahih Bukhari jelas menyatakan Umar sendiri yang menyatakan ada hukum rejam dilakukan di zaman Rasulullah. Tetapi hukum itu tidak berada di dalam Al-Quran saat ini. Sila buktikan. Oke, Metatron, dikit saya nak cakap. Bang Hadi, jawab dulu Bang Hadi. Jangan lari ke mana-mana dulu. Jawab dulu persoalan itu. Nggak, sekarang Bang Hadi tolong lemparkan ke saya. Saya nak jawab dikit buat Metatron sama Kitun. Oke, Metatron sama Kitun bilang kalau ahli sunnah yang dipegang sekarang sama Quran itu tidak sah. Bahasnya Al-Quran. Ini kenapa? Iya, saya sekarang lagi bahas Al-Quran. Enggak. Bahasnya topiknya Al-Quran. Antum bilang Al-Quran itu yang dibawakan ahli sunnah, yang dibawakan saya sekarang itu Al-Qurannya melenceng. Iya kan? Pernah kan bilang gitu? Bukan pernah. Sekarang Metatron, diam dulu Metatron. Sekarang Kitun, saya nak cakap dengan kau. Apa kau bisa jamin di hari Yaum Kiamat dalam Al-Quran saya yang saya bawakan ahli sunnah ini melenceng ajarannya dari Nabi Muhammad kita SAW? Tenang dulu Metatron, tenang dulu Kitun. Apakah kamu berani bertanggung jawab di Yaum Kiamat, di hari kiamat yang akan Allah hancurkan dunia ini, dan di Yaum Hisab? Berani. Apakah berani bertanggung jawab? Berani? Ya, jelas. Oke, siap. Saksi ya? Saksi semua ya? Di bawah ya? Siap. Mereka Saksi. berani bersaksi di Yaum Kiamah, Yaum yang akan Allah hisab. Mereka mengatakan Al-Quran yang saya bawakan, Al-Quran Nabi Muhammad SAW melenceng dalam saat ini. Oke, kalian bersaksi ya, udah saksi semua ya. Kalian bersaksi dan kalian bertanggung jawab semuanya. Saksi ya. Oke, Metatron. Jadi tidak ada sedikit keraguan pun jika dikatakan demikian. Memang kami menyatakan. Kau yang tanggung jawab semua ya Metatron dalam dosa kami ya. Gantian. Siap. Okey, sekarang ni memang kami daripada Ahmadi menyatakan Al-Quran tidak lengkap dan tidak sempurna. Begini, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lengkap dan sempurna. Tetapi semasa pembukuan Al-Quran di zaman Osman berlaku penyelewengan. Al-Quran itu tidak kata kau Metatron. Santai. Itu kata kau. Itu kata kau. Diam dulu. Al-Quran tidak disusun mengikut wahyu dan ada ayat yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang saat ini. Itu kami menyatakan sedemikian. Sila buktikan. Apa bukti? Apa bukti? Okey. Apa dalilnya? Dapat apa buktinya?
Okey, bukti daripada Sahih Bukhari 6830, kitab Hukum Hudud dan Set telah menyatakan Umar berkata, semasa di zaman Rasulullah, aku mengetahui tentang hukum rejam tersebut, tetapi sedang aku memeriksa Al-Quran yang dibukukan di zaman Osman ini, aku dapati ayat rejam tidak ada. Aku khawatir umat akan datang tersalah atau tersesat kerana tidak melakukan hukum ini. Kita boleh rujuk di dalam Sahih Bukhari, dan kata Aisyah, semasa sibuk menguruskan jenazah Rasulullah, ada satu surah yang disimpan di bawah katil Rasulullah. Tetapi ia mendapati ayat itu telah dimakan oleh kambing. Ayat tersebut berkenaan dengan 10 penyusuan orang dewasa. 2 hadis daripada Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan demikian. Itu pandangan Syiah. Itu pandangan Syiah, bukan pandangan Ahlus Sunnah. Itu pandangan Syiah, oke? Ingat. Itu pandangan Syiah. Itu pandangan Syiah. Pandangan Syiah. Itu pandangan Syiah. Oke. Kelas minta. Oke, sebentar biar saya ngomong, biar saya ngomong. Sebentar, biar saya bicara. Dap, kamu harus jaga adabnya. Itu pandangan kalian, ya. Sebentar, Kalian. Sebentar, biar saya bicara, oke. Biar saya bicara dulu, Metatron. Diam dulu semuanya. Itu Oke, pandangan Syiah. Syiah. Hadi. Syiah itu pandangan itu Syiah. Syiah berpecah kepada 40. Syiah berpecah kepada 40 sesat. Astagfirullah. Sahih Bukhari adalah kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kitab Syiah. Itu kitab Syiah, 100% itu kitab Syiah. Oke, itu hak-haknya Syiah. Itu Oke, Bang Hadi. Bang Hadi, is oke Bang Hadi. Dia melakukan seperti itu. Sahih Bukhari kitab siapa? Saya bertanya kepada kamu. Itu pandangan Syiah. Udah titik jelas. Jelas. Oke, sekarang kau tadi bersaksi. Aku sekarang sudah lega ya, saya tanya dulu. Saya itu pandangan Syiah. Sahih Bukhari kitab siapa? Gusipul, tolong kick aja Gusipul, dahap Gusipul. Itu kitab Kita mau Syiah. diskusi sama Hadi aja. Dalam jemaah tak ada kitab itu. Itu kitab Syiah. Apa dia? Sahih Bukhari tidak ada di dalam Ahli Sunnah. Awak gunakan nama Sahih Bukhari, tapi kitab itu bukan Sahih Bukhari mana? Okey, baik. Sekarang ni macam ni. Gus Ipul yang empunya room ini, dia bukan daripada kami. Dia daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, boleh tanya dengan Gus, Sahih Bukhari itu kitab milik siapa? Sebentar bang ya. Jangan yang awak bacakan itu kitab Syiah. Tapi awak gunakan nama Syiah, nama lain. Kitun, buktikan Kitun hadis tersebut. Kitun lebih mudah saya rasa. Kitab itu memang kitab Syiah, dan Ahmadi ni nampak mirip kepada Syiah. Minta maaf. Membesarkan Sayyidina Ali, membesarkan Sayyidina Ali adalah Syiah. Ini adalah aliran Syiah. Kamu ni macam orang yang tak berilmu lah. Sahih Bukhari pun kamu tidak tahu. Sahih Bukhari itu ia nama ke ulama. Tapi kitab yang awak pakai itu kitab Syiah. La ilaha illallah. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab Ahli Sunnah. Sedangkan awak menolak Abu Bakar, awak menolak Umar, awak mendewakan Ali, keturunan Al-Bait. Itu adalah aliran Syiah. Sahih Bukhari kitab siapa? Saya tanya kamu ni. Kamu faham atau tidak? Kitab yang iya, kau bawa kitab Bukhari, namanya kau bawa kitab Bukhari, tapi kau menerangkan tentang Ahlu Bait Syiah. Sebenarnya Metatron, kau gini. Oke, kawan-kawan gini. Oke, Metatron, diam dulu Metatron. Kawan-kawan gini ya. Sekarang gini ya. Pembawa Hamadi ini sebenarnya dari Amerika. Oke. Beliau tadi udah bersaksi ya, udah mau bertanggung jawab di akhir kiamat yang Ahlu Sunnah, Quran wa Hadis, ajaran Nabiullah SAW yang kita bawakan sekarang ini mereka bilang melencengkan dan mereka berani bertanggung jawab di hari kiamat. Oke, cami itu Metatron, aku tunggu di hari Yom Kiamat Metatron. Akan aku tagih memangnya Bunda Dahab ketemu di hari kiamat sama ini sama Megatron. Allahu alam jika Allah pertemukan aku dengan Bunda, dia aku akan menagih. Assalamualaikum Bunda Dahab. Pertanyaan saya, apa ketemu nanti di hari Al-Kiamah sama Megatron?
minta waktunya ya, minta waktunya gantian ya. Insya Allah. Insya Allah bertemu. Minta waktunya ya. Insya Allah ya, insya Allah. Karena Ya, ini teman-teman. menyinggung agama kami, agama Islam. Kami beragama, Udah kamu berpegang. jangan berisik, udah biarin gantian Taufik. Silakan Abang Taufik. Ahmadi Tadi ini, kalau Ahmadi ini tidak memperkecilkan ahli sunnah wal jamaah, kita tak marah. Dia merupakan agama baru. Betul, kita tidak akan Dulu marah. Hadi, Betul. Hadi diam dulu. Kamu semua kamu Memang tersesat, memperkecilkan ahli sunnah wal jamaah itu Bukan masalah. perkecil, bukan Dan saya Taufik tuh. perkecil. Menyalah-nyalahkan ahli sunnah wal jamaah itu yang Memang kita tak terima. tersesat. Tetapi kalau Ahmadi ini agama enggak ada kita hasilnya. terima. Hadi, ada hadis dia Hadi sekarang. Hadi buktikan hadis Al-Quran dan Sunnah adalah hadis yang sahih. Sila buktikan. Kita Baik. main dengan ilmu lah. Kita berbalik kepada perbincangan tentang agama Ahmadi ini, agama Saya tanya, hadis Al-Quran dan Sunnah itu di mana terletaknya hadis tersebut? Adakah hadis itu sahih? Sila buktikan. okey. Soalan saya ingin bertanya, adakah kamu adakah Saya kamu tanya kamu, gini Hadi, Dengar. tadi kamu kata kamu tidak tersesat. Saya tanya kamu, ahli sunnah wal jamaah, buktikan hadis Al-Quran dan Sunnah adalah hadis yang sahih. Daripada kitab mana? Sila buktikan. berapa banyak kitab dalam sunnah kitab, banyak kitab. Ya. Apa nama kitab tu? Kalau nak Dan bukti saya ingin tanya, kita boleh adakah kamu menerima ulama-ulama? Kamu menolak Saya tanya ulama-ulama. kamu, kalau hadis Al-Quran dan Sunnah itu sahih, apa kitab dia? begini ya, gantian ya. Gantian Gus Ipul minta waktunya. Monggo silakan, Pak. Iya. Ini diskusinya udah nggak sehat di seluruh. Begini. Iya, sebenarnya tadi tamu saya ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi agak bingung ini. Ada argumen. Tadi mau nanggapin sebelumnya, cuman udah kecampur-campur ya. Saya agak bingung ini. Tadi tentang ini ya. Apa tadi lupa saya tuh, tentang rajam ya. Rajam tadi siapa lupa saya. Itu gimana ke tanggapan? Kuatkan suara sedikit. Mungkin tadi tentang ayat rajam. Gimana tanggapan teman-teman tentang surat An-Nur ayat 2? Itu kan apa ya? Itu di situ kan konteksnya rajam juga di situ. Tadi kan ada yang mengatakan tidak ada apa ya? Tadi lupa saya yang punya argumen seperti itu. Itu kan di situ ada di rajam di situ kan? Zani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin min huma mi'atu jaldah. Itu jelas itu di surat An-Nur ayat 2. Maksudnya begini teman-teman. Jadi jangan juga ketika kita punya keyakinan Al-Quran, sedangkan jelas di Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu apa? Itu jelas banget di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Nah, jadi jangan juga ketika udah sampai ke kita ini Al-Quran, jangan sampai mungkin dengan pemikiran apa gitu, jadi meragukan tanpa ada dasar juga. Seperti tadi kan, dasarnya melenceng cuman karena tidak urut secara mungkin wahyu. Itu kan salah besar itu. Masa dengan dasar itu mau menafikan Al-Quran yang kita pegang? Itu dengan dasar itu, coba bayangin aja itu. Dengan dasar nggak berurutan sesuai wahyunya, itu menyatakan melenceng. Sedangkan apa? Sedangkan kan mungkin para sahabat, kita kalau husnudzonnya itu, punya, kalau kita contohlah Al-Fatihah.
Itu kan umul Quran atau umul kitab. Jadi ada tujuan, bukan tujuan lain. Jadi itu dasarnya karena nggak berurutan, kapan kita di garis bawahi melenceng, itu dasar apa itu, begitu. Nah, jadi jangan juga kita mengatakan Al-Quran melenceng, tapi dasarnya itu kayak remeh banget seperti itu. Jadi kalau seandainya dibalik, kira-kira mazhab yang kira-kira nggak melenceng itu gimana? Itu nggak bisa jauh juga ntar tuh. Kalau sekarang mengatakan Al-Quran sama hadis misalnya Bukhari itu nggak misalnya. Seandainya ditanya balik, terus yang sahih itu yang gimana? Coba datangkan sekarang. Begitu kan? Istilahnya kalau mafhum mukhalafahnya seperti itu, biar punya ini juga. Nah, begitu, mungkin agak bingung saya menanggapi tadi, banyak banget Musipul. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa. Oke, host, bisa saya ini tanggapi sedikit ini, host, keutamaan Muawiyah ini. Iya, saya nggak punya waktu lama ini, soalnya minta sebentar aja karena kebetulan lagi ada. Iya, silakan. Oke. Jadi begini, semua itu kan kesalahan dari awal ketika Muawiyah ini mengambil pucuk pimpinan daripada Imam Ali. Ya, kebetulan Imam Ali itu leluhur saya ya. Nah, dari sinilah makanya timbullah kekacauan tentang siapa yang harus didengar. Seperti itu kan di banyak-banyak komal, dimanapun saya lihat perpecahan selalu. Umat Islam tidak punya sosok pemimpin yang benar-benar memimpin. Seperti halnya agama ini muncul, ada Rasulullah di situ, ada pemimpin kan. Nah, maka itulah umat ini berbicara sendiri. Sementara jika ada pemimpin, maka umat akan mengikuti Imam Mahdi kan, seperti itu. Sehingga dia bisa menuntun umat ini. Jadi umat itu tidak perlu lagi berbicara, sebab pemimpin inilah dia yang terhubung kepada Allah. Makanya di sini umat Islam ataupun umat Nasrani, dia menuhankan sesuatu yang mati. Sementara Islam ini dia tidak punya penghubung kepada Allah, yang melalui imam tadi itu, yang imam-imam yang khalifah Allah itu kan, seperti itu. Makanya mereka selalu berselisih tentang hadis, tentang Al-Quran. Nah, sementara ketika saya membaca Al-Quran itu artinya tuh langsung paham, tapi begitu lihat umat yang mengartikan, loh kok diartikan begini, gini. Ada satu lagi seperti ini, yang Sunni maupun yang Syiah atau yang kayak mana itu, sehingga saya lihat di Komal ini seperti itu. Jadi inilah di sini yang di akhir zaman ini, makanya Nabi katakan ikutilah Imam Mahdi, sehingga kalian tidak seperti ini, saling menyalahkan, saling menganggap benar atau menafsirkan menurut kehendak kalian sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih, itu aja. Tidak perlu terlalu. Imam Mahdi di mana ya? Tidak usah tanya Imam Mahdi di mana. Begitu dia mengatakan dia itu Imam Mahdi, keturunan Nabi, ikuti, selamat. Oke, di sini Ana mau ngomong dikit ya, Bang Metapon atau semua kalian ya. Oke, masalah agama ini is okay. Barang siapa yang menganut agama siapa is okay. Hak mereka masing-masing. Tapi jangan sekali-sekali kita beragama Islam berpegang pada Quran dan Sunnah Rasulullah, itu tahu kan. Nah, di sini ada salah satu orang bilang yang Quran yang kita pegang melenceng. Kan hak kita masing-masing. Kalau kamu emang Ahmadi, pembawa apa itu agama apa itu tadi, Ahmadi, pembawa Ahmadi, ya. Oke, ikuti ajaran kamu, tapi jangan menyalahkan teruskan Islam ya itu sama sunnah.
Jangan menyalahkan Kamu kami. udah bawa-bawa sunnah sama Islam di sini masalahnya udah bawa sunnah dan Islam. Kalau Ahmadi kamu bawa agama kamu, tapi kamu jangan salahkan Quran kami. Saya Kami sokong. tidak mau kitab kami disalahkan. Saya sokong. Sunnah kami, Nabi kami tidak mau disalahkan. Ya, Makanya betul. tadi kenapa saya bilang Metatron, apa kamu mau bertanggung jawab di hari Yaum Kiamah, di Sudah Yaum Hisab? udah jawab, sudah Kelak, berani. kamu udah bertanggung jawab. Oke. Sekarang kau begini. bertanggung jawab ya. Insya Allah, jika aku dan kau ditemukan di Yaum Kiamah, Allah, aku akan janji itu akan kutempahkan ke kau. Bu Dahab, Aku udah ambil ke kau. ya. Oke, Oke. Udah. ngomong pula. Selesai. Boleh izinkan saya bercakap. Saya ngomong pula sekarang nih. Saya minta waktu ya, begini, Bu, Ibu tadi udah mungkin itu konsel lah, udah selesai, jangan dibahas. Itu salah besar lah. Saya sangat setuju dengan Dahab. Oke, Saya mau menanggapi. saya ngomong pula. Kalau kamu mau memperkenalkan Ahmadi, teruskan. Tapi jangan memperkecilkan ahli sunnah. Tak banyak kali ulang tu Hadi, tak payah ulang banyak kali ya. Kami faham. Jangan Enggak, memperkecilkan itu kau agama setiap kami. masuk koma, iya Hadi. Kami Setiap sangat masuk koma. Saya pula ngomong boleh? Tadi kamu dah ngomong kan? Kita sangat Okey. marah awak memperkecilkan agama kami. Tadi kamu dah ngomong, bagi peluang pula orang lain untuk bercakap. Okey? Saya minta waktu ya, Saya menanggapi ini sih, menanggapi tadi Bang Kesatria. Ini dasarnya ketika banyak ulama itu mentafsirkan Al-Quran misalnya. Jangan juga persepsi atau punya pengetahuan daripada ulama-ulama itu buat bahan menyalahkan orang lain, kan nggak begitu persepsinya, atau Ya, saya setuju. Jangan Bukan menyalahkan begini, orang. Begini dengar saya. begini. Lepas Dengar ni, saya. Saya Dengar selesai. saya. Ini Adi sekejap. Lepas ni saya akan buka room. Ni room Gosipol. Saya belum pernah lagi buat masalah di dalam room Gosipol. Dalam jam 10 waktu Malaysia atau jam 11 saya akan buka room. Kita diskusi di sana. Baik. Saya masih ini ya, meneruskan belum selesai. Ya, Bang Taufik, Adi dengan Dahab bawa dalil dan pembuktian. Nanti kita bahas di komal saya. Baik. Ya, baik. Gosipol, terima kasih Gosipol ya. Minta maaf Gosipol. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak Taufik, jadi enggak gini loh. Mengapa saya bilang kenapa banyak tafsiran? Bukan saya menyalahkan juga ulama. Karena memang agama ini dia turun dari Rasulullah. Allah hanya berkehendak kepada Rasulullah dan juga kepada anak turunannya seperti itu. Sehingga kalau ditafsirkan kepada orang lain, kepada ulama atau yang memang oke, ulama pewaris para nabi. Jadi di situ nanti yang melihat, yang bisa membaca itu keturunannya itu, karena memang dia terhubung kepada Allah. Nanti Allah tuntun, kan seperti itu. Sebagaimana Rasulullah dituntun oleh Allah. Jadi kalau kalian tidak mau dituntun, ya jangan salahkan ketika ada keluarga Nabi hendak menuntun. Keluarga Nabi di mana? Kalau cuma Keluarga Nabi keturunan menuntun Nabi di yang mana? bisa baca, Anda bisa Ya, banyak di baca. dunia lah. Gimana Saya keluarga Nabi. Bang Kesatria begini ya. Itu. Jangan juga itu diartikan 100% keturunan Rasulullah ya, kalau agama itu apa nih? Ya memang begitu. Itu 100% keturunan itu. Jangan dimutlakan juga. Buah mangga pasti dia akan juga bukan, dengar dulu. Buah mangga pasti dia akan berbuah mangga. Seorang pemimpin pasti dia turunan juga pemimpin seperti itu. Jadi pasti tidak bisa melenceng. Begini Bang Kesatria, jangan juga dimutlakan Ya mangga, berbuah mangga. keturunan. Tapi semua buah mangga tidak akan manis. Pasti ada yang kecil, Nah, ada seperti yang itu tidak akan manis kecuali yang tahu tata cara beribadah kepada Allah itu seperti apa biar manis dunia ini, biar umat itu tenang. Bang Kesatria begini. Itu kalian ini ribut, makanya saya tuh malas juga kadang lihat kalian tuh, tapi Kesatria nggak begini. diomelin prihatin prihatin semua. Kesatria.
ibadahnya itu tergantung kita sendiri, Bang. Jangan Iya, tergantung kalian sendiri mau dipimpin atau enggak. Itu loh. Kalian kan mengaku umat. Ya nih. kalau ikut pemimpin yang keliru ya kita keliru, Om. Iya, justru itu pemimpin yang makanya bilang Nabi akhir zaman ini. Makanya kenapa saya bilang udah mau kiamat nih. Ketika sesuatu mau hancur, maka penyelamat Kapan itu Om datang. kiamat, Om? Kiamat itu hanya Allah yang tahu, tapi ketika akan terjadi kiamat, maka pastilah helikopter penolong itu akan datang, mengangkut orang yang mau ikut. Kemudian Helikopter. Hari kiamat ini ada perumpamaan, ya ini perumpamaan. Sebuah rumah akan hancur, maka turunlah helikopter penyelamat, mengangkut orang-orang yang mau ikut. Setelah itu matilah semua orang beriman. Ini perumpamaan lah. Tidak ada lah tidak ada lagi orang beriman di dalam rumah yang akan terbakar itu. Contohnya bumi ini ya. Sekarang tajuk apa yang diperbincangkan ini? Kan seperti itu. Tajuknya itu yang dibilang ikuti Imam Mahdi di akhir zaman. Karena memang ini udah nggak jelas dunia. Jadi ketika kalian mengikuti Imam Mahdi, Bang Satria tadi tajuknya tentang apa? Al-Mahdi. Tentang enggak, ini kan keutamaan Muawiyah. Muawiyah ini kan yang mengambil kepemimpinan daripada Dajjalnya aja belum keluar, Om. Begini Bang Kesatria, maksudnya gini Bang Kesatria, begini ya, itu dasar dari hadis itu saya setuju itu. Maksudnya jangan kita beragama Islam itu harus bersumber dari ahlu bait. Kenapa? Karena apa misalnya esensi dari al ulama warasatul anbiya. Jangan juga misalnya ngambil sumber agama itu dari ahlu bait yang gak alim juga. Itu kan harus kita pahami juga. Begitu, enggak, kan? gini loh, ahlul bait itu keturunan Nabi itu dijamin begitu dia baca apa yang ulama pewaris Nabi itu sampaikan, apa yang Nabi sampaikan melalui kemudian ulama itu sampaikan kepada umat, itu begitu dia baca itu benar, dia paham karena sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra. Begitu keturunannya juga baca, itu paham. Jadi ketika diikuti selamat kalian. Ya, gitu. oke. Maksudnya gini Bang Kesatria, persepsi atau pemahaman Bang Kesatria ketika di zaman sekarang itu ada ahlu bait, itu udah 100% beliau itu alim atau nggak alim kira-kira itu. Makanya saya bilang ada yang alim karena apa? Dia terjaga maksum, itu janji Allah. Innama yuridullah. Itu ada ayatnya. Itu Al-Ahzab 33 itu. Ada nggak ahlu bait sekarang itu yang bukan ulama kira-kira? Ahlul bait yang bukan ulama? Iya. Yang zaman-zaman sekarang ini nih kan banyak ahlu bait itu. Yang bukan ulama ada termasuk saya ahlul bait tapi saya bukan ulama. Nah, maksudnya gitu. Jangan dimutlakan sumber agama itu, jangan langsung dimutlakan ke ahlu bait maksudnya. Itu kan harus ya, ada. Memang ahlul bait. Ahlul bait itu kenapa dibilang harus ahlul bait? Ahlul bait itu dia itu orang penduduk surga. Mana, Bang? Tuh. Ini ahlul bait itu kan keturunan Rasulullah kan? Iya, terus? Maksudnya gini, saya tadi udah bikin analogi. Gimana kasusnya seandainya seseorang itu ngambil sumber agama dari ahli bait yang bukan ulama, kira-kira boleh nggak kira-kira tuh? Ya boleh aja. Contohnya saya nih, saya bukan ulama nih, ya kan? Kalau mungkin Bapak nggak bisa menjelaskan tentang agama, gimana? Anakmu kemana, Om Satria? Bang Satria, kalau Bang Kesatria tidak bisa menjelaskan tentang agama, terus saya mau belajar ke Bang Kesatria gimana? Ya melalui Al-Quran ada. Bang Kesatria kan nggak bisa menjelaskan Al-Quran, gimana? Bisa saya jelaskan, paham saya. Makanya saya bilang, oh ini yang dijanjikan Allah. Bacalah kepada Nabi Muhammad. Begitu saya memegang darah daging beliau, begitu enggak, kita berbicara Al-Quran dulu, dengar dulu. Makanya umat itu dengar. Kita berbicara Al-Quran. Jelaskan, Om. Begini Bang Kesatria. Enggak, dengar dulu kan, makanya tadi bilang bagaimana saya cara memahami Al-Quran. Begitu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad baca, kemudian dengan perantara kalam dia mengajarkan kepada manusia. Artinya begitu saya baca, oh saya paham karena
sesuai janji Allah. Ini Al-Quran, makanya saya bilang saya paham. Iya. Bang Kesatria, semua lafaz di Al-Quran, Bang Kesatria bisa mentafsirkan itu? Bisa saya tafsirkan, kan memang Allah janji, bacalah, dia akan mengajari manusia dengan perantara. Allah itu mah. Bang Kesatria, tadi Bang Bisa Kesatria, baca Quran, Om. Bang Kesatria tadi bilang bukan alim, tapi sekarang kok jadi alim? Bagaimana? Ya makanya bukan alim seperti yang kayak ulama kan memang dia kayak bersorban berapa. Bukan, Seperti itu. bukan kalau ulama itu, kalau ulama itu yang punya kapasitas buat mereka itu membuka Al-Quran. Ya kalau nggak punya kapasitas jangan. Ya Gitu, bisa kan? lah, makanya saya bilang tadi saya punya kapasitas, begitu saya baca saya tahu. Itu kapasitas saya, bukan kapasitas seperti ulama-ulama yang punya kebanyakan kapasitas itu. ulama yang paham tentang ilmunya. Bagaimana kalau seseorang yang mau membuka sesuatu tapi nggak punya dasar ilmu? Bagaimana itu ceritanya? Ya punya lah dasar ilmu kan, makanya kenapa Nabi tinggalkan Al-Quran dan keluarganya Ahlul Baitnya. Bukan masalah gini, bukan masalah Quran. Saya kalau memberikan Quran ke orang lain ya mudah saja. Cuman cara memahami Al-Quran diberikan ke orang lain, apakah emang itu maksud Al-Quran begitu, San? Maksudnya? Iya, karena kan memang Al-Quran itu kan dari Nabi Muhammad. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika kita keturunannya baca, oh iya benar paham kan? Ini saat Ustaz mungkin pernah membaca ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat. Itu gimana cara buat memahami? Itu kan muhkamat itu ada yang jelas kan, yang kemudian yang satunya lagi itu kan perlu memerlukan hanya Allah yang tahu itu kan artinya. Kan jelas itu muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat itu saat mesti punya dasar keilmuan, ilmu tafsir. Jangan dipasrahkan. Begitu saat. Jadi ada kan ulumut tafsir, ada ilmu tafsir. Iya sebenarnya itu saya miris lihat kalian itu berdebat terus, saya makanya kenapa harus Imam Mahdi yang diikuti. Bukan. Kadang saya tuh pusing lihat kalian, kasihan gitu. Dilihat juga begitu dikasih tahu tapi dibantah kan, kadang di situ aduh gimana ya itu kan. Jadi saya lucu sendiri, makanya saya kadang ada saya dengar, saya lihat ayat Al-Baqarah itu Allah tidak membebani la yukallifullah. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya saya kadang kalau saya contohnya ini temanya pas, udah saya masukkan ya karena kesalahan Muawiyah, bukan dia yang harusnya jadi khalifah, malah dia khalifah. Akhirnya sekarang umat nggak punya khalifah. Orang Kristen punya kerajaan kan, orang Kristen ini punya kerajaan, orang Yahudi punya, orang Islam yang nggak ada ini, kasihan ini punya raja tapi raja Arab Saudi tapi raja palsu, tidak bisa membela umat Islam kan seperti itu. Saya tuh kasihan sama kalian sebenarnya, tapi gimana ya? Justru gini justru yang miris itu ketika seseorang nggak punya kapasitas buat menjelaskan Al-Quran. Kata siapa saya nggak punya kapasitas? Saya itu percaya Al-Quran, begitu Allah menjamin, bacalah. Kepada Nabi dia perintahkan, kepada Nabi Muhammad keturunannya, begitu diperintahkan baca, apa yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi sehingga akhir zaman, tidak akan meleset Al-Quran itu. Adakah Cik Satria ini ulama? Itu. Makanya saya bilang kalian itu kadang saya lihat orang yang kayak maaf aja ya, ulama besar seperti Abdul Somad, terus Hadi Hidayat, kadang baca Al-Quran tapi begitu Al-Quran datang ke saya ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad ketika diperintahkan baca Allah akan menuntunnya. Allah Maha Kasih, Maha Ikra wa rabbukal akram, itu kan artinya jelas sekali. Oh iya. Jadi kan paham saya. Begini, baca. Saya mau mencontohkan satu ayat. Saya mau mencontohkan satu ayat. Ya, misalnya gini ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Contoh sampai situ aja. Sampai prakteknya sekarang, saat kira-kira itu di Quran ada nggak di situ? Gimana cara Ustaz buat itu kan tadi kan Anda
Anda saya mendengar kan perintah Allah tuh baca. Itu kalau saya baca saya tenang paham. Kalau ini begitu saya nggak sesuai dengan Al-Quran. Kesatria, Afan Taufik, Anda bentar lagi mau turun nih. Kesatria, gini ya. Menurut Anda tadi kan bilang Anda kasihan kalau umat Islam itu selalu didebatkan seperti ini kan tadi kan. Seakan-akan Anda tuh lihat kasihan. Sekarang gini, Kasatria, gini ya. Kita itu Islam, tahu semua Islam. Orang Islam tuh pasti berpegang teguhnya ada dua. Ya enggak? Quran dan sunnah. Rasulnya, Quran dan Ahlul Bait, ngerti nggak Ahlul Bait? Ahlul Bait itu untuk Anda. Entar dulu, itu untuk Anda. Ayo, Anda dengar dulu. Maaf, Anda dengar dulu. Ahlul Bait pun kita pegang. Kita tuh sayang dengan Ahlul Bait, ahli mukminin. Sunnah lebih sayang loh daripada Syiah. Kalau untuk jurus ke situnya. Maaf aja, saya punten aja, maaf. Saya dengar dulu, saya potong dulu. Nabi Muhammad itu udah membawa Islam dengan dia sendiri Ahlul Bait. Nabi Muhammad nih membawa Islam. Dia sendiri Ahlul Bait. Kemudian dia membawa kitab. Nih kalian kan aneh kadang saya itu. Nah, sekarang gini, sebentar dulu. Dengar dulu. Kasih anak bicara, baru ente bicara. Oke. Sekarang gini, Kristan. Tadi kan kita lagi diskusi sama si ketun stres itu kan, tadi itu. Kita lagi diskusi sama dia kan. Sekarang gini ya, dinukum waliyadin. Kan dia pembawa Ahmadi. Kalau untuk saya, pasti saya bilang dinukum waliyadin. Tapi di sini sampai mengutik-ngutik Quran yang saya bawa, sunnah yang saya bawa, sampai dikutik-kutik, dibilang saya sesat, Quran yang saya bawa sesat, sunnah yang ya, entar dulu. Ya saya di situ udah nggak terima karena aliran dia, alirannya dia, yang bawa dia itu bukan aliran saya. Makanya saya bilang apa? Itu bukan seperti itu. Bukan agama saya. Bukan agama saya. Saya agama Islam. Dia bukan Islam. Kalau saya bilang. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, turunannya itu yang paham seperti itu. Oke. Sehingga jalur. Tapi jangan menyesat-sesatkan. Jangan yang saya anut agama Islam ini kamu salah. Kamu salah. Kamu melenceng dalam hadis. Kamu melenceng dalam Al-Quran nggak bisa. Sabar. Ibu Islam tapi saya sampaikan bahwa